Jadi sistemnya seperti itu. Tapi untuk yang bagus strateginya itu menurut aku untuk dipakai trading ya. Dengan catatan aku tahu gini, kalian kan di dalam trading ini binary option ya. Aku sebenarnya binary option ini itu kan kalian pengen cari uang ya, pengen cari income tambahan atau passive income dari binary option ini. Nah, aku rekomendasikan buat kalian itu pakai strategi yang aku kasih di kelas trading gitu ya, atau strategi STM ini. Karena ini lebih potensial daripada daripada sinyal masa depan. Kalau sinyal masa depan, kalau kalian kompensasi sekali nggak masuk, lalu kalian itu kan perlu spare untuk nutupinya tuh ya, atau perlu trading lagi untuk nutupinya. Tapi kalau misalnya menggunakan strategi STM ini, benar-benar. Oke. Ini ada yang beberapa yang on mic nih, sebentar ya. Untuk suaranya mantul-mantul aku matiin dulu ya. Nah, begini. Kalau misalnya di strategi STM ini sudah jelas rules-nya yang memang aku desain ini untuk strategi trading harian atau mungkin untuk hasilin passive income per hari gitu, kayak kalian bisa dapat profit harian gitulah ya. Jadi rules-nya yang strategi STM ini sudah jelas gitu. Jadi dalam strategi STM ini kan ada 6 pola ya. Nah, 6 pola ini aku bilangnya satu sesi. Jadi per 6 pola ini satu sesi. Jadi sekali kita pakai trading ya, satu sesi itu sekitar 5 kali open posisi ya, atau misal 5 kali profit lah, kita bukan 5 kali open posisi, 5 kali profit gitu. Misal pola nomor 39 udah profit, lalu ganti lagi nomor 38 udah profit, lalu ganti lagi 37 udah profit. Nah, misal dalam waktu misal kalian terapkan ini satu hari itu kalian pakai 2 sesi aja lah ya. 2 sesi aku anggap ini ya $10 ya. Kalian dapatnya sekitar $10. Kenapa aku genepin begini? Karena dalam setiap kompensasi, ketika kompensasi itu profit, itu bakal meningkat berkali-kali lipat gitu. Dan itu plusnya banyak. Jadi aku genepin aja sekitar $10 ya. Nah, 2 sesi sehari $10. Per bulannya kalian dapat 300. Nah, 300 ini sebenarnya modal kalian juga udah kalian bisa tarik, dan sisanya udah bisa kalian sisanya udah uang profit kalian, uang profit bisa dipakai modal lagi gitu. Jadi udah aman. Atau mungkin sistemnya begini. Jadi kalau lebih enaknya begini. Misal udah profit $300 nih sebulan ya. Nah, $300 ini diakumulasikan lagi gitu. Diakumulasikan bagaimana? Contoh misal kalian start open posisi dari $1. Kalau $1 kan cuma dapat $10. Nah, naikin lagi jadi $2 atau $3 dikompensasi sampai level 5 atau 6 kali open posisi. Sehari kalian bakal, dan per bulan itu bakal naik lagi income-nya. Lalu diakumulasikan lagi, jadi naik terus gitu loh. Jadi kalian itu bakal semakin kaya gitu, sistemnya seperti itu gitu. Dan itu menurutku lebih ideal, lebih enak daripada sinyal masa depan. Kalau sinyal masa depan nggak 100% profit, kita nggak tahu di sinyal yang loss itu yang mana. Kalau misalnya loss, misal kalian loss itu 1 ditambah loss lagi 2,5 jadi berapa ya? $3, 3,5. Nah, 3,5 untuk nutupinya itu kan perlu 3 kali sampai 4 kali trading atau 4 kali sinyal profit gitu. Jadi menurutku idealnya itu lebih kalian pakai STM ini gitu. Tapi kenapa aku masih share sinyal masa depan? Karena peluang profitnya itu masih lebih gede daripada ruginya gitu. Jadi buat mereka yang pinter atau mungkin tahu analisa, itu lebih bagus, lebih maksimal gitulah profitnya, masih bisa bikin cuan gitu. Jadi gitu. Oke Bang, siap, makasih. Halo Mas. Dengan siapa di sana? Dengan Aditya, Mas. Oke, gimana Mas Aditya? Ini nanyanya kalau di luar, kan saya mau penarikan. Tapi nomor dokumen itu maksudnya nomor apa ya? Oh, kalau nomor dokumen itu isi angka satu aja. Isi angka satu aja, oke. Iya, jadi sebenarnya itu nggak terlalu penting sih. Jadi isi angka satu aja. Oh, malu masih pemula, Mas. Ya, oke, buat teman-teman semua. Bang, itu ada jam-jam tertentu nggak Bang untuk strategi STM-nya tuh? Untuk strategi STM, aku mungkin bilangnya keseluruhan ya sekaligus ya, karena strategi STM juga sama aja gitu. Jadi sebenarnya untuk trading secara keseluruhan itu nggak ada waktu-waktu khusus atau mungkin jam-jam khusus. Kalau misalnya kalian
contoh ini aku bahas dulu yang analisa ya, yang mungkin strategi analisa ini bukan STM. Ya mungkin kalian bisa cari support atau support dan resisten, atau mungkin menggunakan strategi indikator nih atau Bollinger Band gitu. Nah itu sebenarnya kan kalian itu nggak ada waktu, misalkan jam 10 atau jam 11 atau jam 12. Kalian masuk ketika teman-teman bisa baca marketnya. Kalau sistem analisa seperti itu, kalian masuk ketika bisa baca marketnya masuk, ketika nggak bisa ya udah nggak usah masuk gitu. Tapi kalau misalnya strategi STM ini itu ya nggak ada sama sekali jamnya gitu, jadi kalian mau trading kapanpun bebas. Ini aja aku nggak ngelihat candle sama sekali nih, ini trennya lagi naik apa turun aja aku nggak tahu teman-teman ya. Yang penting market Euro USD aja persentasenya gede gitu, aku langsung aja pakai tuh. Ini kita bisa 5 kali berturut-turut profit tanpa loss satupun gitu. Dan ini kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, ini bisa saja ada di faktor keberuntungan ya. Di open posisi pertamanya ini ada juga gitu. Dan yang kedua itu ya karena pola-pola ini teman-teman ya. Pola-pola ini memang aku ambil yang dia itu jarang keluar OTM-nya. Jadi setiap pola-pola ini itu keluar OTM-nya itu paling minimal itu setengah jam sekali. Nah, makanya aku tekanin buat kalian, kalau misalnya pakai strategi STM, itu kurang dari 30 menit, itu usahakan sudah close market, udah selesai tradingnya, udah dapat 5 kali profit, udah selesai gitu. Nah, ditakutkan apa? Ditakutkan itu pas kalian trading, itu lagi membentuk pola OTM-nya gitu, pola OTM yang ada di sini. Contoh misal, di sini lagi ada pola OTM nih, bertepatan dengan si all nya lagi bentuk pola OTM yang sama gitu. Jadi, kalian bakal dapat pola OTM di situ. Jadi untuk menghindari itu usahakan kurang dari 30 menit udah selesai gitu. Tapi itu minimal ya teman-teman, minimal. Bahkan kita waktu itu sempat cari itu 5 sampai 6 jam baru keluar satu biji pola ini. Jadi satu bentuk pola ini, pola OTM-nya, pola yang bikin rugi. Misal pola yang bikin rugi berarti kebalikannya ya. Misal buy berarti sell gitu di apa namanya di Olimpiadnya. Nah, ini pola yang bikin rugi, kebalikannya dari pola nomor 9 ini itu 6 jam kita 6 jam ke belakang itu baru dia itu kelihatan gitu. Jadi apa namanya ya, untuk potensial bikin kita profitnya gede gitu. Karena ya 63/1 gitu. Nah, aku masih mungkin pengen tanya ke kalian semua gitu. Untuk 63/1 ini sebenarnya kalian itu apa namanya udah ngerti atau mungkin paham nggak gitu apa yang aku maksud? Takutnya di sini aku yang ngerti sendiri gitu, jadi kayak bahasa aku sendiri gitu. Aku pengen kalian juga ngerti gitu, dari 63/1 ini maksudnya apa gitu. Gimana teman-teman? Menurut kalian itu apa namanya, untuk potensial kerugiannya itu 63/1 itu udah paham atau mungkin masih bingung nih? Bingung. Bingung ya? Oke, bingung. Ya Aku baru aktif beberapa hari, Bang. Belum mengikuti trading terus. Aku bakal buka deh ya. Aku jelaskan dulu. Nah, begini. Ini kita sebut, aku jelasin pelan-pelan banget ya. Ini kan strategi dengan syarat kompensasi level 5 ya, atau kalian bisa menggunakan strategi ini dengan maksimal, dengan baik ketika kalian saldonya bisa kompensasi sampai level 5 atau 6 kali open posisi berturut-turut secara kompensasi. Kalau start dari $1 minimal kalian punya $160 gitu. Nah, dalam candlestick ini kan ada merah, ada hijau ya teman-teman, ada merah, ada hijau. Hijau untuk buy dan merah untuk sell. Jadi aku analogikan di sini S itu untuk sell dan B itu untuk buy. Nah, dalam setiap candlestick ini juga macam-macam ya kan bentuknya. Ada yang dia merah-merah-merah gitu ya. Ada yang dia hijau-hijau-hijau. Jadi kita ibaratkan dengan SB gitu ya. Ada yang dia SSSSS, ada yang dia ya begini ya. Aku cari ya. Nah, begini ya. Ada yang dia itu B S S S S B gitu, ada yang dia itu S S S semua gitu. Nah, dari pola kombinasi ini ya sampai 6 kali open posisi ini itu ditemukan ada 64 pola. Ini sampai ke bawah ya teman-teman, masih ada sampai ke bawah. Ada 64 nih ya, yang paling ujung nih teman-teman. Ada sekitar 64 pola. Sebenarnya ibaratkan kayak begini.
Kalau misalnya koin itu kan cuma dua ya teman-teman, gambar sama angka, ya kan, gambar sama angka. Potensial keluarnya gimana? Potensial keluarnya kalau nggak gambar angka, ya cuma dua itu, ya kan. Kalau nggak gambar angka. Tapi kalau misalnya trading ini, ya trading 6 kali open posisi, itu pola buy sell-nya itu secara acak gitu. Jadi aku udah menemukan semua polanya gitu, dari mulai dia buy semua sampai dia sell semua yang terakhir gitu. Nah, dalam semua pola ini itu hanya ada satu pola yang bikin OTM atau kerugian gitu. Contoh ini aku bakal cari nih ya. Kita cari pola yang OTM-nya. Bentar. Oke, bentar. Oke. 1, 2, 3. Aku cari pola OTM aja susah teman-teman ya. Sebentar, aku mau cari contoh yang enak ya, biar cepat paham. Oke, begini. Gedean. Nah, begini ya, teman-teman. Jadi ini kan di candlesticknya ada 6 candle ya, teman-teman. 6 candle merah tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita dapat kalau misalnya pakai spinner ya, atau mungkin kalau misalnya saya nggak pakai strategi STM, atau mungkin strategi STM-nya saya pakai semua polanya nih sampai 64 nih. Misal saya start open posisi pertama kali dari pola nomor 64 nih teman-teman ya. Saya open pertama di sini buy, dia malah merah teman-teman, turun ya. Lalu saya open posisi lagi buy, dia malah merah lagi turun. Lalu kita open posisi buy sampai terakhir, dia malah merah turun gitu. Misal contohnya 1 menit ya, dia merah turun. Dan di sini artinya kita mendapatkan pola OTM, dan ini hanya ada satu ya. Pola OTM dari merah semua itu adalah hijau semua, atau pola dari OTM dari S semua ini, sell semua ini adalah BBB. Pasti kan nggak masuk ya kalau udah BBB semua gitu. Nah, ini adalah polanya BBB semua gitu ya kan. Nah, sedangkan pola yang untuk buy semua BBB sampai 6 kali dalam sekitar 64 pola ini hanya ada satu teman-teman. Jadi benar-benar cuma satu ini. Pola yang lain, nih, pola yang nomor 63, coba kalian lihat 63. Pola 63 ujungnya masih ada S-nya, masih ada potensial di candle terakhir kita bisa profit. Pola yang lain coba kalian searching, tes ke belakang nih ya. Kalian lihat pola nomor 63 sampai nomor 24 nih, ya, sampai nomor 24. Semua itu ada sell-nya. Oke, 24 udah semua ya. Lalu kita lihat nomor 24 sampai nih, pola nomor 24 sampai 1. Ini semua juga ada sell-nya. Jadi memang benar-benar cuma satu pola OTM-nya. Jadi kenapa aku bilang potensialnya 63 banding 1 itu. Jadi 63 untuk kemungkinan kita win, dan 1 itu untuk kemungkinan kita ruginya. Jadi gede banget ya presentasinya ya, 63 banding 1 gitu. 63 untuk kemungkinan menangnya dan 1 untuk kemungkinan ruginya gitu. Benar-benar rugi gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita dapat dikompensasi terakhir pun, kalau misalnya profit, ya itu bakal menutupi kerugian kita semuanya gitu. Dan setiap yang kita kompensasi profit itu pasti menutupi kerugian sebelumnya gitu, dan itu profitnya berkali-kali lipat daripada kita langsung profit gitu. Jadi sistemnya seperti itu, 6 kali open posisi atau kompensasi level 5, kita memanfaatkan itu. Jadi gimana, mungkin udah ada dapat gambaran atau mungkin masih bingung gitu di bagian mananya, aku juga biar aku jelasin gitu. Udah sih Bang. Oke. Dan oke, ini masih ada lagi nggak nih? Mungkin yang bingung atau mungkin pengen tanya sesuatu, mungkin nggak usah di luar strategi ini ya. Mungkin di binary option gitu, ada yang pengen tanya, monggo silahkan. Gimana? Iya bang. Oke. Muncul untuk polanya itu sendiri kapan bang ya? Untuk muncul pola OTM-nya? Iya betul. Jadi gini, yang pertama kita aturan binary option begini. Yang pertama, ini kan candlestick sedang terbentuk ya. Teman-teman kira-kira bisa tahu dengan pasti nggak candlestick ini merah atau hijau? Yang pertama, pasti kita nggak tahu ini candlestick yang terbentuk bakalan apa, merah atau hijau. Kita hanya bisa menganalisa dan memprediksi. Tugas kita sebagai trader binary option di sini hanyalah memprediksi kalau nggak naik turun, itu saja. Nah, yang pertama, kita nggak tahu candlestick itu
bakal terbentuk merah atau hijau, dan itu terjadi kapan. Jadi untuk pola OTM-nya sendiri itu tidak tahu terjadinya kapan. Kalau kita tahu terjadi pola OTM-nya itu kapan, pasti win rate-nya 100%, bukan 63/1 lagi gitu. Nah, untuk tugas kita adalah menghindari pola OTM itu. Jadi tugas kita dalam strategi STM ini hanyalah terhindar dari pola OTM. Udah simple. Kalau kita terhindar dari pola OTM itu, kita udah selamat. Kita pasti dapat di awal profit ataupun kompensasi gitu. Jadi untuk pola OTM-nya kita juga nggak tahu gitu, keluarnya kapan gitu. Atau dan yang kita hindarin itu pola OTM itu keluar pas kita open posisi gitu. Jadi kalau kita pas open posisi dia keluar pola OTM-nya, dia sedang terbentuk pola OTM-nya yang sama gitu, ya udah gitu, wassalam ya teman-teman, kompensasinya sampai level 6 habis gitu. Tapi kalau misalnya masuk di kompensasi entah ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, berapapun itu, asal masuk kompensasinya itu udah bisa menutupi kerugian dan plus dapat profit berkali-kali lipat gitu. Sebenarnya simpelnya begini, jangan sampai loss 6 kali berturut-turut gitu. Simpelnya begitu. Jangan sampai 6 loss 6 kali berturut-turut. Kita punya 6 nyawa di sini. Kita punya 6 nyawa, jangan sampai kita habiskan semua nyawanya gitu. Minimal 1 saja itu berhasil gitu. Teman-teman, itu sudah bisa menutupi kerugian dan plus ketambahan profit dari kompensasi itu. Gitu teman-teman. Berarti paling aman emang 2 menit tuh ya durasinya tuh. Ya, kalau untuk paling aman itu segini. Semakin lama durasi perdagangan itu sebenarnya semakin aman sih Mas gitu. Yang pertama karena untuk menghindari Gojek, Gap dan Balmot itu ya. Karena musuh kita terbesar di binary option itu sebenarnya teman-teman semua itu bukan masalah loss-nya. Masalahnya adalah Gojek, Gap dan Balmot itu adalah musuh terbesar kita di binary option gitu. Jadi untuk untuk binary option ini, kalau untuk aku bilang judi, memang ya benar judi. Kenapa aku bilang begitu? Karena kita di sini memprediksi naik atau turun. Yang aku bilang judi di sini adalah naik atau turunnya ini, teman-teman. Naik atau turunnya ini. Ini benar-benar judi gitu. Ini benar-benar gambling. Tapi tenang saja. Untuk candlestick-nya ini adil gitu. Jadi kalian mau cek di forex, broker Euro USD gitu, atau mungkin kalian mau cek di induk market Euro USD-nya, time frame-nya kalian samakan di 1 menit gitu, sama gitu loh, bakalan sama. Namun berbeda ketika dia itu harganya tipis-tipis tuh, kayak doji, bentuk doji. Kadang-kadang di induk broker yang mungkin di forex-nya gitu ya, di forex itu dia itu bentuk doji, benar-benar doji. Tapi di Olimtrade itu ada bodinya sedikit. Nah, permainan harganya di situ gitu. Jadi sebenarnya untuk durasi perdagangan itu paling aku bilangnya kenapa aku ambil 2 menit. Kalau aku ambil 5 menit, kalian tidur. Jadi kalian kelamaan teman-teman nungguinnya, kompensasinya juga karena ini kan sistem kompensasi gitu. Kalau nunggu 30 menit apalagi gitu. Padahal lebih safety ya kan. Cuman aku nggak ambil 1 menit aja karena ya itu tadi ya. Seenggaknya kalau misalnya dia ada permainan harga di 1 menitnya, misal dojinya tadi ada permainan harga di candle 1 menitnya, dia benar-benar pure gitu. Jadi aku pengen kalau loss, kalau profit gitu aja gitu. Nggak ada permainan harga gitu. Untuk kita, tugas kita sebenarnya tujuanku itu menghindari itu teman-teman, permainan harga yang ada di binary option ini gitu. Makanya aku lebih pakai ke 2 menitnya gitu teman-teman. Ya sebentar. Oke, kita dapat 4,10 ya. Bentar. Aku coba mau jumlahin dulu ya teman-teman. Aku dapat ini itu kita tanpa kompensasi nih ya, tanpa kompensasi kalkulator. Nah, 4,10 dolar dikali 5. Sekitar dapat 20,5. Memang ya, kenapa ini lebih sedikit? Karena aku nggak kompensasi sama sekali. Jadi aku benar-benar pure trading langsung profit. Kalau misalnya ada kompensasi nggak keteng 1, 2 atau 3, itu pasti lebih gede profitnya gitu. 20,5 dolar. 20,5 dolar itu berapa rupiah? 20 dolar lah ya, 20 dolar. 20 dolar sekitar 283 minimal begini ya. Kalau misalnya dikali sebulan, kita sistemnya begitu. Kalau itu harus kayak gitu teman-teman ya. Biar aku nggak pengen teman-teman semua ya hari ini harus dapat sekian, hari ini dapat sekian gitu. Kalian hitung aja rekap per minggu atau per bulan gitu. Jadikan ini kayak gaji kalian gitu loh teman-teman. Cuma kayak gitu itu lebih enak teman-teman. Dan
bisa lebih menjaga money management kalian gitu. Misal 283 dikalikan sebulan, dikalikan 30 hari lah ya. Itu ketemunya sekitar 8.400.000. 8.400.000 sudah gaji PNS, teman-teman. Udah rata-rata kalau misalnya aku bilang kayak di Lampung ya, di tempat aku tinggal itu 8 juta itu udah lumayan gede gitu, udah gaji yang lumayan gede lah gitu ya. Kalau misalnya kalian ini kan dengan modal aku ya, lumayan enak ya kan, modalnya gede gitu. Coba lu rasain dengan modal $1 itu gimana rasanya. Oke, $1 ya begini teman-teman ya. $1 kalian sebulannya dapat $300. $300 itu kan udah bersih. $300 kan bersihnya 160 nih ya. $300 kita hitung bersihnya apa kotornya nih. Oke, kotornya dulu ya. $300 kalau ini start dari $1 ya, pakai 2 sesi sehari, start dari $1 per bulan dapat sekitar $300 gitu, dapat 4 jutaan tuh. 4 jutaan lumayan ya kan. Kalau bersihnya berapa? Kalau misal modalnya kita tarik dia, kita pengen main pakai uang benar-benar free jadinya nih, pakai benar-benar main pakai uang profit ya kan. Sekitar 300 dikurangin 160, sekitaran 140 berapa? $140 berapa rupiah? $140 1,9, ya 2 jutaan lah teman-teman ya, taruhlah sekitar 2 jutaan. Lumayan kan, cuan 2 juta sebulan, bener-bener kalian itu nggak capek, atau mungkin kalian itu nggak ngeluarin banyak tenaga. Jadi ya bener-bener kalian jadikan ini sebagai passive income aja gitu. Misal kalian dalam kerjaan nih ya, jam istirahat nih jam 10 kalian trading gitu, lalu udah selesai targetnya 5 kali profit udah gitu, sambung nanti kalian pulang kerja misal malam atau mungkin waktu kalian free, 1 kali sesi lagi 5 kali profit udah selesai, lanjut besok lagi. Jadi benar-benar kalian itu nggak terikat dengan yang namanya ini jam sekian aku harus trading gitu, atau mungkin wah ini marketnya lagi bagus banget nih, aku harus lihat ini momen yang bagus nih, kalian tungguin sampai sejam 2 jam. Nggak gitu. Jadi untuk ini aku buat strategi ini biar lebih memudahkan kalian gitu, biar kalian tuh nggak terikat waktu dalam trading. Aku nungguin satu momen yang waktu dulu itu aku start dari $1 itu lama banget gitu loh, jadi bisa 20 menit itu cuma dapat satu momen. Makanya itu aku buat yang gimana caranya kita itu nggak ngeluarin banyak waktu di sini. Kalau waktu dari setiap orang itu juga opsional sih, karena ada yang dia itu banyak sekali kegiatannya, jadi ya berharga lah, waktu itu sangat berharga gitu. Jadi gimana caranya kita trading di sini dengan waktu yang singkat dan dapat profit yang maksimal, bisa dapat seperti yang kayak gaji kita kerja gitu teman-teman. Jadi seperti itu gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin tanya gitu, monggo silakan Bang. Bang, saya mau tanya lagi satu nih bang. Oke, gimana mas? Tadi saya di Olimtot saya tuh ada mode kayak ini sih, kayak pelindung dari trading $5. Oke. Itu apa mas? Jadi gini, biasanya kita sebutnya itu transaksi bebas resiko. Itu mungkin ya maksudnya seperti itu ya, transaksi bebas resiko di situ ya. Ya betul. Jadi misal begini mas, untuk seperti itu kita di sini misal ada transaksi ini ya, transaksi bebas risiko ini seperti ini gitu. Nah ini ada transaksi ini bukan seperti ini, bukan transaksi bebas risiko di sini munculnya bukan, atau mungkin di mana kayak gini bukan? Halo mas? Nah iya betul. Nah contoh nih, aku pakai satu aja nih. Aduh ini marketnya nutupin nih. Sebentar. Aduh saldoku nggak kelihatan. Nah misal di sini aku pakai satu aja ya, nih, satu. Oke, aku pakai yang $30 nih, ya $30 aku langsung open posisi. Aku misal open posisi buy ya. Di sini aku langsung open posisi buy aja gitu. Nah, misalnya ini profit, aku dapat keuntungan ya dari $30 itu. Tapi kalau misalnya loss, saldo aku nggak bakal kepotong. Jadi inilah transaksi bebas risiko. Jadi transaksi bebas risiko itu fungsinya untuk seperti itu, sebagai kayak apa ya? Bonus sih sebenarnya, aku lebih katakan sebagai bonus sih. Kalau rugi ya nggak apa-apa, saldo kita nggak bakal kepotong karena ini kayak bonusnya gitu. Jadi kalau untuk kalau misalnya profit, tapi kalau misal profit ya tetap masuk di Olimtrade kita gitu. Jadi kalau misalnya $30 ini aku loss, ya nggak bakal kepotong juga karena ini
aku pakai transaksi bebas risiko gitu. Dan transaksi bebas risiko itu didapat ketika kita menyelesaikan level di kuning-kuningin. Kalau misal kalian mungkin biru atau mungkin hijau gitu ya, kalian selesaikan levelnya. Nah, ketika level itu semakin tinggi, kalian trading semakin banyak, ya itu bakal dapat benefit macam-macam ya. Ada yang transaksi bebas risiko, ada yang VIP 1 hari, ada yang macam-macam gitu. Jadi transaksi bebas risiko untungnya itu. Ini pun kalau misalnya loss ya udah gitu loh, nggak masalah gitu. Aku masih ada sekitar berapa biji ini ya. Aku jarang pakainya teman-teman. Jadi aku baru pakai yang pure saldo aku aja gitu. Lebih nyaman gitu sih ya. Ini aku kumpulin aja nanti. Kalau misalnya aku mengalami loss yang lumayan, baru aku pakai tuh. Ini yang benar-benar aku pakai. Aku trading, aku analisa dan aku maksimalin biar aku dapat cuan tambahan gitu. Seenggaknya bisa nutupin gitu teman-teman dari loss gitu. Oke. Oke, Mas. Oke Bang, teman-teman, mau ada yang lagi nggak? Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ada satu yang lagi aja, mau tanya nggak? satu aja. Oke. Nah, yang strategi tanpa mikir itu gimana, Bang? Apa itu? Yang gimana nya apanya tuh Mas? Kan ada tuh kemarin strategi Oh, tanpa strategi di mana itu? Yang di mana? yang mengikut pada candle yang sebelumnya itu loh, Bang. Oh, begitu. Jadi gini, aku itu dulu ya. Mungkin aku matiin dulu mic-nya ya. Oke, tes, sip, udah mati mic-nya. Jadi begini, maksud strategi tanpa mikir yang aku bilang di YouTube itu begini, teman-teman. Kalian hanya mengandalkan buy dan kalian hanya mengandalkan candlestick sebelumnya. Misal candlestick sebelumnya merah, kalian lakukan posisi merah. Tapi itu dengan catatan itu juga bersangkutan dengan kompensasi juga. Bagusan mana dengan STM yang ini? Bagusan yang ini. Jauh ya, karena ini polanya sudah dipilih dan cara pakainya juga sudah jelas. Kalian profit per sesi berapa, kalian sebulan dapat berapa gitu. Kalau untuk yang kemarin itu bisa dipakai trading gitu. Bisa juga bikin cuan karena aku juga waktu bikin YouTube juga praktekinnya gitu dan dapat cuan juga gitu. Dan yang paling penting ini aku bilang itu kayak bukan itu sih ya. Kalau itu kayaknya udah ngerti ya strategi tanpa mikir, karena kenapa aku sebut yang kemarin itu tanpa mikir? Karena kita tinggal mengikuti candlestick berikutnya sebelumnya. Kalau misal candlestick berikutnya merah, candlestick sebelumnya merah, ya kita open posisi sell di candlestick yang akan datang gitu. Jadi hanya begitu, itu disebut tanpa mikir juga gitu. Dan untuk bagusan mana bagusan STM ini. Jadi sebenarnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya semua strategi trading apapun itu, baik support dan resisten, strategi STM yang ini, lalu mungkin spinner, lalu mungkin golden moment